di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 91 didefinisikan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nah selanjutnya bagaimana definisi tentang apa itu mutu pendidikan? Apa itu penjaminan mutu pendidikan? Dan apa itu sistem penjaminan mutu pendidikan? Dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, didefinisikan bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan standar nasional pendidikan. Nah, bagaimana dengan penjaminan mutu pendidikan? Penjaminan mutu pendidikan adalah mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Baru kemudian ada sistem penjaminan mutu pendidikan, yaitu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem penjaminan mutu pendidikan itu ada dua jenis. Yang pertama yang disebut dengan sistem penjaminan mutu internal yang sering disingkat dengan SPMI, dan yang kedua adalah sistem penjaminan mutu eksternal yang disingkat dengan SPME. Apa itu SPMI dan SPME? SPMI adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan mutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Jadi kata kunci dari SPMI ini adalah dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan SPME adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lihat gambar tentang bagaimana hubungan antara SPMI dan SPME. Di layar terlihat bahwa SPMI yang tadi dilakukan oleh satuan pendidikan itu terdapat suatu siklus. Yang pertama, satuan pendidikan melakukan pemetaan mutu. Setelah melakukan pemetaan mutu, maka satuan pendidikan itu menggunakannya untuk menyusun perencanaan peningkatan mutu. Setelah membuat perencanaan yang baik, peningkatan mutu madrasah misalnya, kemudian melakukan pemenuhan mutu. Dan hasil pelaksanaan pemenuhan mutu itu kemudian harus selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh satuan pendidikan itu sendiri. Hasil dari monitoring dan evaluasi itu kemudian dipakai untuk menyusun strategi peningkatan mutu. Dan ini adalah suatu siklus yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dan dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Nah, selain SPMI, ada SPME. Nah, bagaimana dengan SPME? Mari kita lihat terlebih dahulu sisi bahwa yang melakukan SPME ini pertama adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Kalau di dalam madrasah tentu saja pemerintah pusat, Kementerian Agama melakukan pemetaan mutu madrasah, melakukan perencanaan peningkatan mutu, membuat atau memfasilitasi pemenuhan mutu madrasah, dan setelah itu selalu melakukan monitoring dan evaluasi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, selain yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, ada suatu badan, dua badan yang independen. Yang pertama adalah BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Apa yang dilakukan oleh BSNP? Yang pertama, BSNP ini memiliki tugas untuk melakukan evaluasi standar nasional pendidikan. Setelah itu, melakukan penetapan standar nasional pendidikan dan pembuatan strategi peningkatan mutu. Badan independen lainnya adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Apa yang dilakukan oleh BAN-SM yaitu melakukan akreditasi, melakukan evaluasi terhadap kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Dan selain daripada itu, BAN-SM melakukan penetapan akreditasi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian tentang sistem penjaminan mutu pendidikan yang harus selalu kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan, khususnya adalah madrasah. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.